Halo guys, selamat pagi. Kebetulan saya sekarang ada di Bali bersama dua anak saya dan istri saya, jadi kita cuma berempat. Saya ingin cerita tentang beberapa cerita ya. Jadi nggak jauh dari sini, dari Jimbaran itu ada warung namanya The Pot Setia. Jadi warung itu berdiri udah lebih dari 10 tahun dan biasanya setiap kali ke Bali saya suka mampir ke warung. Nah, dia menjual menu kayak pangsit rebus atau bakso goreng, dan menurut saya sih rasanya cukup enak gitu, dan dengan harga yang cukup terjangkau. Singkat cerita, saya sempat bercakap-cakap dengan pemilik warung ya, ngomong ngalur tidur sambil wawancara, dan saya perhatikan hampir semua pekerja di warung itu semua keluarga. Jadi si bapak ini tidak punya karyawan, selain karyawannya ya keluarganya sendiri ya, menantunya dan anaknya dan lain-lain ya. Terus saya sempat pancing dan menanyakan ya, Pak, warung ini bisa di franchise nggak gitu ya. Itu sebetulnya yang sering saya tanyakan ke beberapa orang pengusaha warung dimanapun. Bapak ini tuh sangat bangga sekali dengan dia punya menu. Dia bilang ini menunya tuh menu cuman dia yang bisa. Jadi waktu saya tanya dia mau bisa di franchise nggak, dia bilang nggak bisa, dia nggak berminat memfranchisekan, karena yang bisa buat menu ini adalah dia sendiri, dan dia merasa menu ini adalah menu rahasia, dan dia tidak mau berbagi dengan yang lain gitu. Kemudian saya juga sempat bertanya, Pak, kenapa nggak kerja sama GoFood gitu ya. Terus dia bilang, untuk apa saya kerja sama gitu ya, saya udah cukup laku, pelanggan saya udah banyak gitu ya. Dan buat apa saya kerja sama, karena nanti dipotong. Karena kita tahu kalau GoFood itu biasanya dia potong 20%, jadi dia nggak mau bekerja sama, dan dia bilang juga ribet gitu ya. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa tipikal orang ya yang saya temui ya. Ada tipikal orang, orang-orang konvensional ya, yang merasa bisnisnya dia sudah rintis dari awal dan kemudian berkembang. Dan orang ini adalah orang yang sulit sekali merubah mindsetnya. Jadi buat dia fokusin sama dirinya. Jadi dia nggak akan pernah mau terima masukan orang lain gitu ya. Tipe kedua adalah tipe yang dia mau terima pendapat orang lain, dia mau dengarkan ya, tapi dia nggak pernah mau take action. Terus tipe ketiga adalah orang yang dia mau terima pendapat orang lain, dia mau action, tapi dia selalu ragu-ragu. Jadi habis take action dia ragu, dia berhenti, dia terima pendapat orang lain, dia take action. Dan tipe keempat adalah orang yang take action dan doing something, dia ngelakuin perubahan, dia action, dia gagal, dicoba lagi gitu ya. Tapi jumlahnya orang-orang ini jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Saya sempat juga berbincang-bincang dengan seorang teman juga yang dia adalah seorang koki. Dia pernah bekerja di Amerika ya. Itu teman fitness saya ya. Dia buka restoran sushi di daerah Karangtengah ya. Kalau ada yang tahu namanya Celebrity Sushi. Nah, pada awalnya sushi itu cukup enak dan ramai, dan orang teman saya ini bangga sekali karena dia bilang sushi dia tuh yang paling enak gitu ya. Tapi singkat cerita, kemudian mulai tumbuh banyak restoran-restoran sushi baru di daerah sekitarnya, dan dia nggak sadar gitu dan dia nggak banyak melakukan perubahan gitu ya. Waktu saya discuss dari awal, saya bilang, kenapa kamu nggak melakukan ini, dan dia tetap kekeh dengan idealismenya, dengan pendapatnya dia, sampai kemarin terakhir saya ketemu, dan dia mengatakan bahwa bisnis susinya udah ditutup, dan dia baru 2 bulan ditutup. Karena apa? Restorannya makin hari makin sepi, dan harga sewa tempatnya itu makin tinggi, sehingga dia
menutup bisnis susinya, dan sekarang dia juga nggak tahu kerja apa gitu. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan tertinggal, karena zaman itu akan bergerak maju, dan suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kita nggak maju ya berarti kita mundur, karena zaman itu akan bergerak maju, dan kalau kita nggak bisa ngikutin kita akan mundur. Saya melaporkan dari Bali, Jimbaran.